Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal ngebedah satu materi yang super menarik. Kita bakal nyelam lebih dalam buat ngelihat gimana sih pemrosesan kimia pada material itu benar-benar jadi penentu. Apakah sebuah komponen bisa bertahan hidup di tengah kerasnya dunia manufaktur industri yang kejam? Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada mesin industri raksasa yang bisa tahan dipakai puluhan tahun tanpa henti, sementara komponen yang lainnya malah hancur dan karatan cuma dalam hitungan bulan? Faktanya nih, korosi itu bikin rugi industri global sampai triliunan dolar setiap tahunnya. Gila kan? Dan perbedaannya itu bukan sekedar di harga mesinnya aja, tapi lebih ke keajaiban rekayasa material di baliknya. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal pakai sudut pandang seorang insinyur buat memahami, mencegah, dan memecahkan kegagalan material yang sering banget kejadian di lapangan. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari tantangan lingkungan industri, terus masuk ke sifat dasar kimia material, lanjut ke rekayasa dan pengolahan kimia, analisis dan kontrol kualitas, dan terakhir, desain material berkelanjutan. Yuk, langsung aja. Bagian pertama kita masuk ke tantangan lingkungan industri. Coba bayangin deh kondisi ekstrim di dalam sebuah fasilitas pabrik. Panasnya luar biasa sampai ratusan derajat, tekanannya tinggi banget, dan ada bahan kimia korosif yang terus-terusan nyerang mesin setiap detik, kayak monster yang nggak kelihatan. Nah, skala pH yang ada di sini nunjukin seberapa bahaya ancaman tak terlihat itu. Di lingkungan industri, material itu sering banget kena cairan asam atau basa kuat, mulai dari asam sulfat di baterai sampai pembersih industri berbasis amonia. Paparan ekstrim kayak gini, entah itu terlalu asam atau terlalu basah, benar-benar bisa mempercepat degradasi dan karat secara drastis. Lanjut ke bagian 2, sifat dasar kimia material. Terus gimana dong cara insinyur merancang material buat melawan siksaan tadi? Rahasianya ada di ikatan kimia, ionik, kovalen, dan logam. Buat kalian yang mahasiswa teknik, ini penting banget buat diingat ya. Ikatan-ikatan ini tuh nggak cuma nentuin sifat kasat mata kayak titik leleh atau konduktivitas listrik, tapi juga seberapa reaktif material itu terhadap lingkungannya. Ikatan logam pada besi misalnya, itu yang bikin dia bisa dibentuk. Sementara itu, ikatan kovalen yang super kuat di berlian, itu yang bikin dia jadi salah satu material paling keras dan paling stabil di bumi. Jadi, poin krusialnya itu bermuara ke satu konsep yang namanya kestabilan kimia. Singkatnya, ini tuh kemampuan suatu material buat nahan degradasi dan jaga bentuk aslinya meski dihajar berbagai bahan kimia dari luar. Kenapa sih pabrik peduli banget soal ginian? Ya jelas dong, mereka pastinya mau mencegah mesin-mesin mahal mereka tiba-tiba meleleh, memuai, atau melengkung waktu suhu berubah mendadak. Sekarang kita masuk ke bagian 3, rekayasa dan pengolahan kimia. Di tahap inilah keseruannya dimulai. Insinyur material itu bener-bener eksperimen buat nyiptain komponen yang tahan banting. Alur kerjanya terbagi jadi 3 langkah utama. Pertama, sintesis. Ini proses nyiptain senyawa kimia baru dengan cara nyampurin bahan-bahan awal. Kedua, pemurnian. Proses yang penting banget buat ngebuang zat-zat pengotor. Dan ketiga, modifikasi, alias ngasih tambahan khusus biar materialnya jadi jauh lebih unggul buat ngadepin medan yang berat. Nah, proses pemurnian ini benar-benar vital. Lewat alat distilasi laboratorium standar yang bisa kalian lihat ini, dan pakai proses pemanasan bertahap, insinyur bisa misahin dan buang kotoran dari material aslinya. Ngebuang kontaminan dari awal tuh ngasih jaminan banget. Soalnya, bahan mentah yang kemurniannya tinggi pasti bakal ngasilin produk akhir yang kinerjanya sempurna, tanpa ada titik lemah sama sekali. Habis dimurniin, tiba waktunya buat modifikasi. Modifikasi permukaan dan pelapisan kimia yang presisi, ini bisa dibilang semacam game changer yang drastis banget naikin ketahanan material. Sebagai contoh kasus nih, coba kita bayangin pipa industri di lepas pantai. Dengan ngasih pelapis bahan kimia khusus di atas baja tersebut, kita nggak cuma sukses menghentikan karat dari air laut, tapi materialnya juga jadi punya daya rekat ekstra dan ketahanan aus yang jauh lebih baik untuk dipakai secara mekanik. Oke, kita bergeser ke bagian 4, analisis dan kontrol kualitas. Pastinya di dunia engineering nebak-nebak doang tuh nggak berlaku ya. Asumsi harus dibuktiin pakai data valid di lab. Makanya, evaluasi kontrol kualitas itu hukumnya wajib. Nah, alat ini namanya TGA atau Thermogravimetric Analyzer. Ini tuh standar buat uji panas. Simpelnya, alat ini manasin sampel pelan-pelan sambil terus ngukur perubahan beratnya. Dari data ini, insinyur bisa ngedeteksi secara presisi seberapa stabil materialnya terhadap panas dan tahu letak titik leleh yang sebenarnya sebelum barang itu diproduksi massal. Selain pakai uji panas, kita juga pakai gelombang buat ngintip anatomi molekuler materialnya. Spektroskopi UV-Vis itu dipakai buat ngungkap struktur elektronik lewat pancaran cahaya. Terus, ada juga instrumen canggih namanya NMR,
atau nuclear magnetic resonance. Pakai kekuatan magnet dan sinyal radio, NMR ini benar-benar ngebantu insinyur ngebongkar rahasia terdalam dari struktur molekul dan susunan komposisi kimia di dalam material yang lagi mereka bikin. Keren banget kan? Nggak cuma itu, ada juga beberapa metode lab standar lain yang sering dipakai. Analisis kimia basah klasik kayak titrasi itu sering banget diandalin buat ngetes kadar kemurnian dengan cepat. Terus, buat campuran gas atau cairan yang ribet, kromatografi kayak GC dan HPLC itu juaranya buat misahin zat-zat kimia biar gampang diidentifikasi. Dan buat ngeliat topografi permukaan sampai skala nanometer yang super duper kecil, kita pakai mikroskop elektron tajam, kayak SM sama AM. Masuk ke bagian kelima, dan ini yang paling relevan saat ini, desain material berkelanjutan. Zaman sekarang nih, dengan wawasan yang makin luas, bikin material yang kuat aja ternyata nggak cukup. Insinyur juga harus mikirin dampak ekologisnya. Jadi, proses kimia masa kini mensyaratkan pakai bahan mentah yang bisa diperbarui, senyawa dengan tingkat racun yang rendah atau non-toksik sekalian demi kesehatan kita, serta merancang material yang gampang didaur ulang. Semua ini dieksekusi pakai metode produksi yang hemat energi. Intinya, kita mau ngedukung ekonomi sirkuler yang benar-benar bersahabat sama bumi kita. Jadi, buat kesimpulannya, nguasain kimia material itu bukan cuma sekedar opsi, tapi udah jadi fondasi mutlak buat keandalan industri di masa depan. Nah, ngelihat pesatnya perkembangan ini, saya jadi kepikiran satu hal. Saat kita nanti udah sukses merekayasa material yang makin super kuat dan makin ramah lingkungan, kira-kira batas industri mana lagi yang bakal kita tembus selanjutnya pakai proses kimia canggih ini? Apa mungkin energi fusi, stasiun luar angkasa, atau malah biomedis masa depan? Coba deh kalian pikirin. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembedahan materi kita kali ini. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.